Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Rosby Kasario Sevin Siregar dengan NIM 12S24008. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengerjaan praktikum UTS yang telah berlangsung. Eh, Namun sebelum itu saya ingin meminta maaf terlebih dahulu bahwasanya sebenarnya untuk pengimplementasian pada pengerjaan di driver 1 hingga driver 4 saya itu masih belum sempurna, masih belum code-nya masih belum bisa di-run karena saya masih kurang karena pemahaman saya pada pengerjaan praktikum ini masih sangat terbatas. Tapi di sini saya akan mencoba menjelaskan alur pengerjaan yang telah saya buat. Nah, di sini eh, di soalnya itu diminta bahwa untuk mengembangkan sebuah simulator digital wallet yang dimana sistemnya ini nanti memungkinkan penggunanya untuk membuat akun dan melakukan berbagai transaksi. Terus setiap akun itu punya nama pemiliknya, username-nya sama saldonya berapa. Terus juga di sini akunnya itu bisa menerima berbagai jenis transaksi kayak deposit, withdraw, sama transfer. Terus di sini diminta untuk mengembangkan si sistemnya itu pakai konsep pewarisan atau inheritance. Nah, yang pertama itu di sini untuk tugas yang pertama itu di mana driver yang dikembangkan itu vintage driver 1. Di sini pengerjaannya nah, jadi di sini untuk tugas yang pertama itu di sini di driver Java-nya itu untuk code-nya yang pertama itu kita import Java itu sama vintage modelnya supaya nanti di package modelnya ini bisa diakses di driver 1. Nah, sebelumnya kan di sini udah ada udah disediakan terlebih dahulu package modelnya itu apa-apa saja. Ada account Java, deposit transaksinya, ada negative balance exception, ada transaction, sama transaction, sama withdraw transaksinya. Jadi di sini di drivernya itu kita tinggal akses aja. Dan di sini ada public class untuk si driver 1. Di sini di line ini ada public static void main string. Terus di sini ada array list account array, new array list account. Jadi di line ini itu untuk membuat array list, untuk membuat mm, objek account dalam bentuk array list. Terus di sini ada scan sama dengan new scanner system.in, dimana ini itu gunanya supaya nantinya sistemnya itu bisa menerima input dari usernya. Nah, terus di sini ada perulangan tanpa henti. Kalau misalnya while true, dia di sini di next line-nya itu ada string input sama dengan scan next line. Nah, jadi di sini itu di baris ini tuh gunanya untuk ngecek inputan apa yang diberikan sama si bukan ngecek. Jadi di sini itu untuk ya ngecek inputan apa yang diberikan sama si usernya. Nah, kan di sini di soal itu dibilang program itu membaca masukan sampai tanda triple dashes. Jadi maksudnya ini kan kalau misalnya si usernya itu pakai triple dashes, berarti programnya itu loopingannya itu bakalan berhenti. Jadi di sini dipakai kalau misalnya ada branching jika inputnya itu sama dengan triple dashes,
maka dia akan break atau loopingannya itu berhenti. Terus kalau misalnya berarti kalau misalnya bukan triple dashes, program akan berlanjut ke baris ini, dimana di sini string temporary common sama dengan input dot split uh, input dot split tanda hash, karena di sini di contoh inputnya itu diminta di sini kalau inputnya itu diseparasi sama tanda hash. Selanjutnya di sini jika temp commonnya itu dot equals temp commonnya itu sama dengan create account. Kalau misalnya di sini di baris ini itu kalau misalnya dicek kalau inputan pertama dari si usernya itu adalah create account, maka akan dilanjut di sini dimasukkan di baris ini adalah string temp name sama dengan temp common 1. Jadi ini itu untuk menerima inputan berupa nama dari si usernya. Kan di sini tadi format masukannya create account itu, terus di sini name yang pertama itu yang diminta name sama username. Jadi setelah string temp name ini ada string temp username untuk menerima inputan berupa username dari si penggunanya. Terus selanjutnya di sini di sini ada line account sama dengan new account dengan parameter time name sama time username. Dan ini tuh gunanya untuk membuat objek baru dengan nama si account, objek baru dari kelas si account, dimana isinya itu objek-objeknya itu ya ada name sama username-nya. Terus di sini itu uh, ada sistem out print ln account to string. Jadi di baris ini tuh untuk ngeprint atau mengeluarkan output dari yang ada di account. Terus di sini ada baris account array dot add account. Jadi ini tuh gunanya untuk menyimpan si account yang udah dibuat tadi itu di account array supaya nggak hilang. Sebenarnya di sini harusnya untuk driver satu ini saya masih belum bisa, mohon maaf sebelumnya, saya masih belum bisa untuk menjalankan untuk nge-compile si program ini karena masih terdapat banyak kesalahan, jadi compile-nya itu masih belum berhasil. Lanjut untuk yang di task kedua. Nah, di task kedua ini itu diminta di task kedua ini diminta untuk menambahkan kelas abstraknya, terus ada subclass juga yang dipakai, terus ada di sini ada format input. Di sini bakalan diminta input mengenai deposit sama withdraw. Di sini ada contoh inputnya juga. Jadi untuk program yang saya buat itu di sini ini public class untuk driver 2-nya, terus ini ada public static void main, terus ini tadi release account array sama seperti yang sebelumnya yang waktu di driver 1. Dan di sini ditambahin release untuk transaksi transaksi. Selanjutnya di sini itu kan new scanner ini untuk supaya si sistemnya itu bisa menerima inputan dari si usernya. Nah, di sini sama seperti yang sebelumnya kita pakai loopingan while true kalau di sini string input sama dengan scan dot next line. Di sini ini tadi kan buat ngecek
buat ngecek inputan apa dari si usernya. Kalau misalnya tadi inputannya itu jika input sama dengan triple dashes, maka loopingannya akan berhenti. Kalau misalnya inputannya bukan triple dashes, maka program akan berjalan lanjut ke sini. String time common sama dengan input split input split dot split tanda hash, karena di sini kan contoh inputnya itu diseparasi pakai tanda hash. Terus di sini dicek kalau misalnya time commonnya itu sama dengan create account, karena diminta di sini kan contoh input yang pertama itu create account. Jadi berarti di sini kita pakai create account dulu. Terus ini masih sama yang ada di driver 1 tadi. Ini untuk menerima input berupa name-nya. Terus ini untuk username-nya. Ini untuk membuat objeknya di kelas account. Terus ini untuk menghasilkan informasi atau outputnya. Terus di bawahnya ini untuk menyimpan si objek account tadi di account array supaya nggak hilang. Terus selanjutnya di sini kan di sini disuruh di contoh inputnya itu kan ada meminta inputan deposit. Jadi di driver 2 ini saya juga tambahin menerima inputan dari depositnya. Jadi di sini untuk yang deposit ini ada string time username. Ini tadi gunanya buat menerima inputan dari si user itu berupa username. Terus di sini ada double time amount sama dengan double parse double time command 2. Jadi di sini itu untuk menerima inputan berupa amount-nya. Di sini pakai double karena memang tipe datanya double kan, tadi di package modelnya itu tipe datanya double, jadi kita pakai double di sini. Nah, si double parse ini itu buat gunanya itu untuk merubah inputan yang berupa string itu jadi angka, supaya nanti kalau misalnya ada transaksi kan sebenarnya di sini diminta ada transaksi. Jadi pakai double parse double ini supaya inputan yang berupa string tadi bisa diubah jadi angka yang nantinya bisa dioperasikan di transaksi. Terus di sini ada string timestamp untuk menerima timestamp-nya sama deskripsinya. Nah, yang selanjutnya di sini juga kan di contoh inputnya itu diminta ada input berupa withdraw. Jadi di sini saya juga menuliskan code yang untuk withdraw, menerima informasi tentang withdraw. Dimana di sini ada username, menerima inputan dari username-nya. Di sini juga sama ada double time amount dengan double parse double, yang gunanya tadi supaya si inputan berupa string itu bisa diubah jadi angka supaya nanti bisa dioperasikan. Terus di sini ada menerima inputan berupa timestamp sama description. Nah, di sini kan tadi di task 2 ini diminta ada transaksi ya. Jadi di sini saya pakainya di sini untuk menghitung transaksinya itu kita pakai loopingan for, dimana ini buat ngecek uh, buat ngecek apakah buat ngecek account time account sama account array itu apakah semuanya sesuai. Terus di sini kalau misalnya jika si time account itu nggak kosong, tidak nol, dan si time account.get_username itu sama dengan username, maka di sini double temp ball sama dengan temp account dot get balance ditambah temp amount, dimana di sini double temp ball ini tadi untuk transaksi menghitung ini untuk menghitung pertambahan tambah atau kurangnya si saldo dari si usernya.
tidak salah. Terus selanjutnya di sini if tombol lebih besar dari 0. Ini tuh untuk memastikan bahwa si saldonya itu nggak boleh sampai negatif. Nah, selanjutnya di sini ada time amount eh, ini tuh untuk eh, ini tuh untuk membuat si objek tadi untuk membuat kelas yang berisi objek-objek kayak yang isinya tuh objek kayak kayak account amount timestampnya sama descriptionnya. Terus di sini transaction array dot add transaction ini ya gunanya tadi untuk supaya si objek baru yang udah dibuat tadi disimpan di transaction array supaya nggak hilang. Terus di sini break untuk menghentikan loopingannya. Nah, untuk yang selanjutnya itu, nah, di sebelumnya mohon maaf juga Pak, di driver 2 ini pun saya eh, tidak bisa mengcompile karena masih banyak kesalahan daripada alur dari code tersebut sama sintaksnya juga masih banyak yang salah. Jadi waktu mengcompile dia tidak bisa. Lanjut untuk yang tax 3. Nah, di tax 3 ini sebenarnya kan di sini diminta untuk membuat ada fitur transfer. Nah, di sini di driver 3 ini mohon maaf sebelumnya karena ini masih sama code yang ada di driver 2 tadi karena saya tidak mengerti bagaimana cara menambahkan apa-apa saja code yang perlu ditambahkan untuk saya tidak dapat analogi penyelesaian code-nya untuk menambahkan si transfer itu, fitur transfernya. Jadi isi code di driver 3 ini masih sama dengan di driver 2. Untuk yang selanjutnya di driver 4. Di tax 4 ini di sini kan diminta untuk ada transaction history sama pakai exception. Nah, di sini ada perintah tambahan pakai show account. Terus format akunnya diberitahu harus seperti ini sama format transaksinya. Di sini juga diberikan di sini juga dijelaskan kalau ada custom exception mana pakai kelas yang negative bounds exception. Terus di sini ada juga contoh inputnya. Nah, untuk code programnya di driver 4 saya di sini ini public class untuk driver 4-nya public static void main. Terus di sini release account ini untuk menyimpan si account buat objeknya buat kelasnya dari si account. Terus juga di sini yang untuk transaction. Di sini selanjutnya di baris sini itu yang scanner sama dengan new scanner ini untuk supaya si sistemnya itu nanti bisa menerima inputan dari si usernya. Terus di sini sama seperti yang sebelumnya pakai loopingan while true. Kalau misalnya string input di sini string input sama dengan scan next line ini untuk ngecek apa inputan pertama dari si usernya. Di sini ada pengecekan kalau misalnya jika si input itu sama dengan triple desis maka loopingannya akan berhenti. Kalau misalnya bukan triple desis maka akan lanjut. Ini masih sama seperti yang ada di driver satu tadi. Di sini diminta di sini ada string time common sama dengan input split tanda hash ini untuk karena di sini kan contoh inputnya itu selalu diseparasi sama tanda hash jadi pakai ini. Terus di sini ada if time commonnya kalau misalnya sama dengan create account terus berarti akan meminta di sini diminta inputan berupa nama sama username-nya. Terus ini di line ini account sama dengan new account sama dengan parameter temp name sama temp username. Ini tuh untuk
membuat kelas kelas dengan objek time name sama username. Terus ini untuk sistem outprint ln ini untuk ngeprint si apa yang udah dibuat tadi di account tadi. Terus di sini account array add account ini tadi gunanya untuk uh, menyimpan si objek yang kelas yang baru yang telah objek baru yang telah dibuat tadi di account array supaya nggak hilang-hilang. Terus di sini kan di sini sebenarnya diminta program tambahan itu berupa show account untuk menunjukkan account apa saja yang sebelumnya telah dimasukkan atau di input oleh si usernya supaya bisa ditampilkan oleh si sistemnya. Jadi di sini saya buat else if time command that equals show account. Nah, kalau misalnya yang dimasukkan si user itu adalah inputannya berupa show account, di sini ada loopingan for kalau misalnya di sini ada loopingan for ini tuh untuk ngecek apakah sesuai kesesuaian di account sama account array, apakah semua data-data yang ada itu sudah sesuai. Selanjutnya di sini ada system.out.println account to string. Ini tuh untuk ngeprint apa aja output ini tuh untuk ngeprint apa aja yang ada di account. Jadi di sini akan dihasilkan tampilan akun-akun apa saja yang telah di-input sebelumnya. Di sini juga di driver 4 ini masih banyak code yang kurang, masih banyak code yang salah, sehingga tidak bisa untuk di-runkan di compile programnya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf sebelumnya Pak, mohon maaf sekali lagi Pak, karena masih banyak code saya yang masih salah, masih belum bisa di-compile, sama sangat-sangat terbatas sekali pemahaman saya dalam pengerjaan praktikum kali ini. Eh, saya akan usahakan untuk berikutnya untuk lebih baik lagi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih, Pak.